Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh diberi kesehatan, diberi nafas hidup oleh Tuhan. Sebelum saya menyampaikan renungan singkat pada saat ini, sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa supaya Tuhan yang memimpin kita pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur sekali punya Allah yang hidup. Kami bersyukur kami bisa diberi nafas hidup oleh Engkau Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, hamba-Mu ini akan menyampaikan renungan singkat. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu ini, sehingga kata-kata daripada hamba-Mu ini hanyalah berasal daripada Engkau saja. Bukan perkataan daripada hamba-Mu semata, tetapi benar-benar perkataan daripada Engkau Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak di dalam hidup hamba-Mu. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin saudara. Kita bersyukur kita punya Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan renungan ini dari Mazmur pasal yang ke-23. Kita memang sudah banyak mendengar tentang Mazmur ini, tetapi saya ingin menjelaskannya secara singkat untuk kita semua pada saat ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan menggambarkan kita seperti domba. Domba yang selalu dijaga, selalu dipelihara, dan selalu diberi yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan makanan kita yang asal-asalan, tetapi Tuhan memberikan makanan kita rumput yang hijau, rumput yang sehat. Tuhan memelihara jiwa kita, dan Dia senantiasa menjaga kita. Kita bersyukur tentunya kita punya gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Ia rela memberikan segalanya buat kita. Bahkan Dia pun rela untuk memberikan nyawanya bagi kita di atas kayu salib. Sungguh kita berharga bagi Dia. Sungguh kita layak untuk disebut anak-anaknya, karena Yesus yang telah melayakkan kita. Dia yang sudah mengangkat kita dari jurang dosa menuju kepada kehidupan yang kekal, yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, domba itu melambangkan sebuah ketaatan kita kepada Tuhan. Karena seekor domba, ia tidak akan bisa berjalan sendirian. Ia membutuhkan seorang gembala di depannya untuk memimpin dan memandu langkahnya
di dalam menghadapi sebuah kehidupan. Apa yang terjadi jika gembala meninggalkan domba? Domba akan tersesat dan ia tidak akan tahu arah untuk pulang. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Ketika kita tidak mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita, maka langkah kita akan menjadi tersesat, saudara. Karena sekali lagi domba tidak mengetahui jalan pulang. Dia butuh gembala untuk bisa pulang kembali ke rumahnya. Untuk mendapatkan keselamatan itu, kita butuh Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus yang akan mengarahkan kita kepada jalan kebenarannya yang hidup. Yesus yang akan selalu setia untuk mendampingi hidup kita. Dia Yesus yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Undang Dia hadir di dalam hati kita, supaya hanya Tuhan yang boleh dipermuliakan selalu di dalam kehidupan kita. Domba tidak memiliki tanduk yang begitu kuat untuk menyeruduk musuhnya. Seperti kita tahu bahwa domba tanduknya melingkar seperti ini. Itu menandakan sebuah ketertundukan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan bicara A di dalam kehidupan kita, mari kita melakukan itu di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berbicara A kepada kita, jangan kita laksanakan yang B. Kalau Tuhan bicara B kepada kita, jangan kita lakukan A. Kita lakukan sesuai dengan apa mau Tuhan bagi hidup kita. Tuhan yang selalu setia menemani kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita taat. Itu yang Tuhan mau bagi hidup kita. Taat sajalah kepada Dia. Dia yang siap sedia untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Seperti kita lihat di dalam ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Dia tidak akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk. Dia selalu membawa kita kepada arah yang baik untuk kemuliaan namanya saja. Saudara, bukan berarti ketika kita berada bersama dengan gembala kita, hidup kita akan nyaman, hidup kita akan enak. Tuhan tidak berkata seperti itu. Karena di dalam ayat yang keempat dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun kita berada di lembah kekelaman, kita tidak perlu takut, saudara. Karena Yesus beserta dengan kita. Gembala kita selalu bersama dengan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Dan Dia tidak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya di dalam kehidupan kita. Tetap percaya kepada Allah kita. Apapun masalahmu saat ini, Dia mengetahui dan Dia selalu berada beserta dengan engkau. Jadi percayalah selalu kepada Dia yang memberikan kehidupan itu kepada kita. Kita adalah dombanya, domba yang selalu dijaga, domba yang selalu dirawat dan dipelihara. Ingat saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita.
Karena Dia sangat menyayangi kehidupan kita. Karena Dia sangat menyayangi kita, sehingga Dia menggambarkan kita seperti domba. Domba begitu dimanja, saudara, dengan gembalanya. Dia akan selalu diberikan yang terbaik oleh gembala. Gembala kita adalah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang akan selalu sedia untuk menyiapkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu lagi khawatir akan hidup ini, karena Tuhan yang akan selalu bersama dengan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia selalu setia untuk menemani kehidupan kita. Percaya terus kepada Dia, saudara. Percaya terus, dan jangan biarkan iblis menipu kita. Tetapi biarlah kita tetap percaya kepada Allah kita yang begitu setia di dalam kehidupan kita, secara pribadi di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh selalu memuliakan nama Dia, nama Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Dia yang menjadikan hidupmu berarti, saudara. Kita nyanyikan pujian ini. Dari semua telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Tetap percaya kepada Dia. Pegang tangannya jika engkau merasa kesulitan. Tataplah Dia, agar hidup kita boleh diberkati, agar hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita memulai segala sesuatu, kita boleh bertanya dulu kepada Allah kita. Tuhan, saya mau melakukan hal ini. Bagaimana? Berikan petunjuk-Mu kepadaku, sehingga aku bisa melakukan yang terbaik. Segala hal, kita bertanya dulu kepada Allah kita, baru kita bertindak dan melakukan itu. Kalau itu sesuai dengan kemauan Tuhan, maka perjalanan kita akan berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, Dia selalu memberikan yang terbaik bagimu. Dia tidak pernah memberikan yang tidak baik di dalam hidup kita. Jadi rancangan Dia selalu tepat di dalam kehidupan kita. Asal kita tetap mau pegang janji Tuhan bagi hidup kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan kita, dan Ia yang akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan menggambarkan kami seperti domba yang begitu Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau rawat. Kami mau taat kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus mendengarkan suara-Mu di dalam kehidupan kami. Berkayalah terus di dalam kehidupan kami Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Pegang tangan kami, jangan pernah lepaskan tangan kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin saudara. Biar kasih Tuhan yang selalu memberkati kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.